menurut Kiko buat para moms yang ikut merantau suaminya ke negara yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bisa ikut komunitas lokal ya, jadinya kita punya visa kerja. Kiko langsung cari kerja di sini dulu. Halo teman-teman, assalamualaikum, Kiora, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat ya. Lagi jalan kaki sekitar kurang lebih 15 menitan gitu ya, dari rumah menuju salah satu teman dekat Kiko juga. Kebetulan anaknya sama-sama di play center di sekolahan New Zealand. Dan ini benar-benar pengalaman Kiko, diminta untuk wawancara ngobrol pakai bahasa Inggris. Kenapa kok tiba-tiba Kiko diminta wawancara gitu ya sama Julia? Jadi Julia harus menulis laporan, bikin tugas kuliahnya itu adalah tentang culture ya, family culture. Sekarang tuh lagi musim gugur ya teman-teman. Ini kalau di siang hari agak lebih hangat, tapi kalau malam sama pagi tuh cenderung lebih dingin. Tuh, daun-daun udah mulai berubah warna, ada yang merah, ada yang juga udah mulai menguning, orange. Bagus ya, aku paling suka sih sama warna-warna di musim gugur gini. Frankie. Mau ketemu Frankie. Let's go. You are 3. Yeah, Zealand also 3. Do you know when it's my little brother's birthday? Cool, awesome. Wih, cool. Wow, what does a dino say? Hai teman-teman, sekarang Kiko lanjutin videonya. Sekarang kita lagi ada di sebuah taman dan Zealand lagi main balance bike. Namanya Avalon Park. Dan bagus banget tempatnya. Ada tempat main ini biasanya anak-anak main bike atau main skate atau rollerblade. Dan di sebelah sananya ada kayak playgroundnya juga. Di sore hari sekitar jam 4:30 sore tuh udaranya udah mulai dingin, terus angin juga ya, berangin. Jadi Kiko udah pakai 3 lapis baju, sedangkan Zealand cuma pakai 1 lapis sweater aja. Dia nggak mau pakai jaket. Ya oke, nggak apa-apa karena dia kan banyak gerak ya, jadi pastinya mungkin badannya juga jadi lebih hangat. Itu di sana ada dinosaur. Di New Zealand itu kebalikan dari negara 4 musim lainnya, yang mana kalau sekarang ini di bulan Mei, negara lain itu lagi musim spring ya, musim semi. Sedangkan di New Zealand itu sekarang kita lagi autumn atau musim gugur. New Zealand ini jauh lebih dingin daripada Australia. Bajunya gambar apa Zealand? Dia. Oh, Diga bajunya ya. Dia guys digging sand. Wih. Dan Zealandnya lagi main Diga ya, digging sand sama papa. Tadi pagi diundang ke rumahnya teman Kiko tuh wawancara sekitar 3,5 jam. Kiko ngoceh, ngobrol, terus ngomong sama teman Kiko ini, sama Julia. Pastinya pakai bahasa Inggris yang Kiko sebenarnya bahasa Inggrisnya juga biasa aja ya, pas-pasan. Cuman ini ngelatih kita untuk ya udah keep going gitu ya. Apalagi kalau tinggal di negara yang bukan bahasa ibu kita ya, bukan bahasa Indonesia, kita harus bisa terjun masuk ke sosialisasi yang ada di sini gitu. Jadi bukan berarti walaupun kita bahasa Inggrisnya pas-pasan, terus kita jadi minder, jadi nggak mau bersosialisasi sama teman-teman dari negara lain gitu. Itu tetap sebaiknya sih kita coba keluar dari comfort zone kita. Yang mana comfort zone kita pasti kalau ketemu sama orang Indonesia, ngobrol pakai bahasa Indonesia, itu pastinya lebih PW ya, lebih nyaman gitu, lebih pede gitu. Karena pakai bahasa sendiri ya, kita ngerti pasti. Tapi kalau pakai bahasa asing tuh pastinya akan lebih challenging.
akan penuh tantangan juga pastinya. Nah, itu yang ngebuat Kiko mungkin jadinya survive tinggal di sini. Kiko ikut banyak kegiatan di luar kegiatan bersama orang-orang Indonesia. Kiko ikut sekolah New Zealand di Play Center, which is yang mana kalau orang tuanya harus ikut ya setiap sesi Play Center. Kiko juga udah terlatih untuk nggak mau jadinya ngobrol pakai bahasa Inggris sama orang tua murid lainnya. Bacain buku buat Zealand ke perpustakaan, ya mostly bahasa Inggris. Sehari-hari Kiko ngobrol pakai bahasa Indonesia sama Zealand. Ya karena emang Kiko nggak jago bahasa Inggrisnya, tapi untuk sosialisasi itu yang bikin Kiko pede untuk ngobrol pakai bahasa Inggris sama teman-teman di sini. Yang penting pede aja teman-teman, buat khususnya kenalan, punya teman dari negara tersebut yang kita juga mana bisa belajar mengenai budaya mereka, lebih masuk, lebih pede dengan warga lokal di sini. Menurut Kiko, buat para moms yang ikut merantau suaminya ke negara yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Kiko pribadi, dulu Kiko kebetulan belum punya anak ya, belum ada Zealand, jadi Kiko coba pengalaman untuk kerja gitu ya di sini. Kayak kebetulan Kiko orangnya nggak bisa diem, jadi pengen banget cari suasana baru, cari pengalaman baru gitu ya. Jadi begitu di sini dapat visa kerja, Kiko langsung cari kerja di sini. Dulu Kiko kerja di sebuah kafe, jadi staff di kafe. Jadinya kan otomatis mau nggak mau harus ngomong pakai bahasa Inggris ya sehari-hari gitu. Nah itu juga yang melatih Kiko untuk bisa lebih pede ngobrol pakai bahasa Inggris. Jadi tetap grammar di sini sih nggak masalah ya, karena kan ini bukan dunia akademik ya. Yang penting conversation sehari-hari aja gitu. Nah jadi itu yang ngebuat kita juga bisa keep talking, bisa make friends gitu ya, bisa dapat temen, bisa dapat relasi, bisa dapat kenalan baru. Apalagi kalau kerja di cafe gitu, selain sibuk ya hektik banget sehari-hari, kerja berjam-jam dalam sehari, kita juga kan ketemu sama klien, sama customer, itu kan harus ngobrol, say hello, paling nggak ada greetings gitu ya, ada salam, jadi ada ngobrolan gitu ya pastinya. Nah itu juga yang ngelatih Kiko untuk jadinya bisa lebih aktif untuk ngobrol pakai bahasa Inggris. Mungkin buat para moms bisa ikut volunteer. Jadi kalau di New Zealand itu kita biasa ada banyak banget, ada sebuah tempat itu yang menyediakan jasa kalau teman-teman mau, kalau para moms mau ikut volunteer gitu ya. Dulu Kiko ikut volunteer juga di beberapa tempat. Ada yang volunteer kegiatan anak-anak cewek di New Zealand sini yang sepulang sekolah terus ada kegiatan untuk leadership, kepemimpinan. Jadi Kiko bantu-bantuin mereka untuk ikut kegiatannya mereka itu. Nah, jadi itu juga buat nambah temen dan pengalaman Kiko pribadi. Buat volunteer jadi barista, itu pertama kali Kiko yang namanya belajar buat bikin kopi. Nah pastinya juga Kiko ketemu warga lokal ya, ketemu orang-orang di New Zealand sini dari berbagai macam negara sih. Ada teman Kiko yang dari South Afrika Selatan, ada yang dari New Zealand, ada juga orang-orang yang dari suku Maori ya. Suku Maori itu teman-teman adalah suku asli yang ada di New Zealand gitu ya. Jadi banyak banget dapat teman di sana. Benar-benar dulu aktif banget gitu ya. Nah terus begitu punya anak, nah di sini juga para moms bisa ikutan yang namanya kegiatan buat ibu-ibunya. Selain anak-anaknya ada kegiatan, ibu-ibunya juga bisa ikut serta langsung, juga bisa dapat temen. Caranya gimana?